Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Serlina serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alexa Gracia, urut 1. Saya Jessica Angelina Mela, nomor urut 14. Yang pertama adalah konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ciri banania, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Lalu yang berikut yakni faktor terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Orang-orang akan menemukan adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara diri mereka dengan orang lain. Dalam hubungan berumah tangga, itu kerap kali muncul konflik antara anggota keluarga. Entah itu konflik antara dengan anak, orang tua, atau antara istri dengan suami, ataupun suami dengan istri. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Seseorang akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran atau pendirian dari kelompoknya. Perbedaan kepribadian seseorang tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian orang tersebut. Contohnya, seorang anak yang dibesarkan dengan menjunjung nilai kesopanan akan terus bersikap sopan kepada orang lain. Ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu ataupun kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan, seperti kepentingan ekonomi dan persaingan politik. Setiap kelompok tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Contohnya adalah terjadinya penetapan upah minimum regional atau UMR oleh pemerintah. Para pegawai merasa berhak atas kenaikan upah yang lebih tinggi, sementara pemerintah melalui keputusannya merasa kenaikan upah yang ada telah sesuai. Dampak sebuah konflik dari segi positif. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Konflik merupakan jalan mengurangi ketergantungan antara individu dan kelompok. Yang berikut dampak sebuah konflik dari segi negatifnya. Yang pertama, keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. Lalu yang kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baiknya mengarah kepada hal-hal positif maupun negatif. Lalu yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Bentuk pengendalian konflik sosial. Yang pertama, konsiliasi. Konsiliasi dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, mediasi. Mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik dalam menyelesaikan pertentangan mereka. Arbitrase. Arbitrase dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial. Menurut KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja membunuh atau memerkosa. Penyebab kekerasan. Saat ini sudah banyak tindak kekerasan terjadi pada lingkungan masyarakat, yang dimana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat. Kemudian masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Penyebab kekerasan yang pertama yaitu individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Yang kedua, adanya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang ketiga, adanya prasangka buruk dari seseorang atau satu kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lainnya. Yang keempat, adanya keinginan manusia dalam mendapatkan prestasi. Yang kelima, kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan persaingan yang terjadi di masyarakat. Lalu yang berikut yakni dampak kekerasan. Yang pertama, bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sangat sulit dihilangkan. Kedua, takut berhadapan dengan pelaku kekerasan atau bahkan orang lain.
Ketiga, bisa merusak kondisi kejiwaan atau depresi. Keempat, bisa menghilangkan bekas luka fisik yang sulit dihilangkan. Dan yang terakhir, cara meningkatkan pertumbuhan perusahaan melalui keragaman dan inklusi. Yang ketiga adalah perdamaian. Tidak selamanya orang berkonflik karena konflik mengakibatkan kerugian dan korban yang besar. Dalam arti sosial, perdamaian biasanya diartikan di mana kurangnya konflik dan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan antara individu atau kelompok, serta terciptanya kehidupan yang kondusif dan harmonis. Untuk membangun budaya damai harus dilakukan sejak dini melalui pembentukan karakter generasi muda. Dalam hal ini, Tripusat Pendidikan harus berjalan seiring dan saling mendukung dalam membangun budaya damai. Lalu yang berikut, faktor perdamaian. Sementara dari faktor penyebab, pemahaman tradisional menyatakan perdamaian akan tercipta ketika individu memiliki rasa kedamaian dalam dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, serta bisa memicu terjadinya konflik kekerasan secara terbuka. Lalu berikut penjelasan satu contoh dari penjelasan konflik, perdamaian, dan juga kekerasan. Salah satu contohnya yakni konflik Ambon 1999 yang terjadi pada tahun tersebut. Etnis politik yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku, Indonesia, khususnya Pulau Ambon dan Halmahera. Konflik ini bermula pada era reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002. Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi yang secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan sesuai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga sipil oleh kedua belah pihak. Kejadian menyedihkan di tahun 1999 ini tentu menorehkan luka yang sangat sakit bagi bangsa besar ini, khususnya masyarakat Ambon. Akhirnya, dengan kesadaran perdamaian yang tersisa, masyarakat Ambon pun berjuang untuk pulih dari keterpurukan toleransi antar warga. Setelah masa reformasi berjalan, sedikit demi sedikit masyarakat Ambon mulai menata kembali peradaban mereka dengan sikap toleransi yang hampir hilang. Pembangunan pun akhirnya berjalan baik. Masyarakat sudah menemukan pola hidup positif mereka kembali, bahkan mereka sudah bisa membaur antar kelompok berbeda lagi walaupun perasaan curiga dan waspada masih terasa di benak mereka. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.